Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah, hadirin sekalian dan juga akhwat sekalian yang online yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dalam setiap kajian yang kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang kita bahas adalah di dalam hadis yang keempat insyaallah. Ini belum bisa masuk suaranya. Gak bisa unmute sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantashir. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Di dalam pembahasan hadis ini ya ikhwah, kata beliau Nabi Muhammad, beliau mengatakan idza tawadda'a ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah dia menjadikan di hidungnya suatu air, tsumma liyantasir, dan hendaknya kemudian dia menyemprotkannya atau menyemburkannya. Ini adalah hadis yang berkaitan tentang masalah al-istinsyak, yaitu menghisap ataupun menghirup air lewat hidung kemudian disemprotkan kembali. Saat kapan ini? Di saat kita berwudu. Kita perhatikan yang dikatakan oleh beliau di sini bagaimana? Penjelasan di dalam poin yang pertama. Kita insyaallah bahas satu poin. Kata beliau di sini fihi dalilun ala wujubil istinsyak. Di dalam hadis ini terdapat suatu dalil tentang apa? Tentang kewajiban istinsyak. Wajib kalau kita lagi berwudu nih, wajib untuk memasukkan air melalui hidung. Kemudian kita semburkan kembali. Kata beliau di sini bahwa fihi dalilun ala wujubil istinsyak. Dalam hadis tersebut ini terkandung suatu dalil tentang kewajiban untuk beristinsyak. Artinya kalau wajib kemudian kita wudu tidak beristinsyak, menurut pendapat beliau ini bahwa wudu kita tidak sah. Di dalam hal ini ya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di sini ada khilaf di antara para ulama. Tentang masalah apa? Tentang masalah apakah kita kalau berwudu ini beristinsyak itu hukumnya wajibkah? Apakah hukumnya sebatas sunnah? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa keduanya ini hukumnya adalah wajib.
Ini adalah pendapat dari sebagian ulama. Termasuk diantaranya adalah pendapat ulama-ulama mazhab Hambali. Termasuk lagi ada ulama-ulama mazhab Hanafi. Ini mengatakan bahwa hukum untuk beristinsyak ataupun bermadmadah ataupun berkumur-kumur ini hukumnya adalah wajib. Alasan mereka bagaimana? Dalil yang mereka gunakan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum." Kalian cucilah ataupun basuhlah wajah kalian. Ini adalah ayat yang berkaitan tentang masalah berwudu. Disuruh untuk membasuh muka. Muka. Hidung sama mulut ini di luar muka ataukah dalam muka? Dalam muka. Kalau di dalam muka, maka untuk hidung ini ataupun bagian mulut kita wajib hukumnya untuk dibasuh. Ini adalah pendapat yang pertama. Berarti menurut pendapat yang pertama ini wajib hukumnya membasuh ataupun menyedot air lewat hidung, kemudian juga termasuk berkumur. Ustadz sakit Ustadz. Yang nggak biasa akan pengar. Tahu pengar? Nyedot air nih lewat hidung nih. Baru pertama kali sakitnya masya Allah. Kalau terbiasa insya Allah tidak sakit. Sehingga saat kita mau nyedot air lewat hidung nih, kalau kita terbiasa sebelum sampai ke bagian yang sakit banget, kita sudah berhasil mengeluarkan kembali. Sehingga di sini perlu untuk kita biasakan. Walaupun toh nanti ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ini hukumnya adalah sunnah. Karena kata mereka tidak dimasukkan pembahasan yang menyangkut masalah hidung ataupun masalah berkumur-kumur ini tidak dimasukkan dalam ayat Al-Quran yang membahas masalah apa? Masalah wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini tidak ada pembahasan menyangkut masalah berkumur-kumur ataupun membahas masalah apa? Istinsyak. Artinya bahwa menurut ulama yang mengatakan bahwa ini hukumnya adalah sunnah, karena dalam ayat tersebut tidak ada pembahasan menyangkut masalah berkumur-kumur ataupun nyedot air lewat hidung. Walaupun toh begitu ya ikhwah sekalian, maka Nabi Muhammad SAW ini beliau tidak pernah meninggalkannya. Ini diantara hujjah para ulama yang mengatakan bahwa beristinsyak ataupun menghirup air lewat hidung ataupun berkumur-kumur itu hukumnya adalah wajib. Di antara hujjah yang mereka gunakan itu adalah Nabi Muhammad beliau tidak pernah meninggalkannya. Sehingga yang sering kita sampaikan di berbagai kesempatan bahwa kalau ada perbandingan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, laksanakan saja. Karena itu adalah cara tempuh yang paling aman. Di antara hujjah para ulama ya ikhwah yang mengatakan bahwa hukum berkumur-kumur sama menyedot air lewat hidung itu hukumnya adalah wajib adalah karena tadi itu mereka mengatakan bahwa ini hidung sama bagian mulut ini merupakan suatu bagian wajah. Saat mereka dikatakan, kok bisa dikatakan bahwa hidung sama mulut ini adalah bagian wajah, termasuk bagian dalam mulut ini, termasuk bagian dalam hidung ini, termasuk bagian wajah. Kata mereka bagaimana? Mereka loganya begini, kata mereka nih. Di saat misalnya kita ini berkumur-kumur. Kita berkumur-kumur nih. Kita lagi berpuasa, kemudian kita berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur atau menghirup air lewat hidung, ini air kita semprotkan kembali. Apakah orang yang berkumur-kumur ini di saat dia berpuasa, apakah puasanya batal ataukah tidak? Kira-kira? Tidak batal. Kalau puasanya tidak batal, otomatis ini bagian wajah kita. Bagian wajah. Kalau seandainya bagian hidung ataupun bagian mulut ini termasuk dalam bagian daleman, maka artinya di saat kita masukkan air ke dalam mulut ataupun dalam hidung akan batal puasa. Tapi buktinya tidak. Artinya kalau itu buktinya tidak, maka bagaimana?
maka bagian mulut sama bagian hidung ini termasuk bagian luar dari wajah. Kalau bagian luar dari wajah maka hukumnya wajib untuk dibasuh. Dikenain air bagian tempat mulut ataupun bagian hidung kita. Itu satu poin. Poin yang lain adalah di saat misalnya mereka ada orang berpuasa, berpuasa. Kemudian di saat dia itu muntah, kemudian sampai ke dalam mulut, kemudian ditelan kembali. Kira-kira puasanya batal atau nggak batal? Puasanya batal. Kalau puasanya batal, kalau dibilang ini mulut termasuk bagian dalam, artinya kalau kita muntah dan muntahannya sampai ke mulut, maka mulutnya sekedar sebagai tempat lewatan saja. Tapi kalau dibilang batal, artinya bahwa mulut ini adalah bagian luar muka. Sehingga di saat kita itu membasuh muka, ada kewajiban untuk membasuh bagian dalam dengan cara berkumur-kumur ataupun dengan cara menyedot air lewat hidung. Ini adalah hujjah yang disampaikan oleh mereka cukup kuat. Sehingga di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah, guru Syekh Ibnu Utsaimin, ini beliau mengatakan bahwa termasuk di antara ulama yang mengatakan bahwa tamatmat ataupun matmadah ataupun beristinsyak, yaitu menyedot air hidung ataupun berkumur-kumur, ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Yang belum terbiasa, kalau seandainya sebagian di antara kita nggak pusing masalah hukum, asalkan sunnah sama wajib, udah laksanakan saja. Kalau belum terbiasa, silahkan untuk membiasakan mulai saat ini. Ini untuk menghindari jangan-jangan yang bener ini wajib nih. Jelas ya? Ini adalah yang paling aman. Kalau ada pilihan pendapat ulama antara wajib sama sunnah, laksanakan saja. Kalau ada pilihan antara ada sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, sebagian lain mengatakan hukumnya makruh, hindari saja. Itu adalah yang paling aman. Ini poin yang pertama ya ikhwas sekalian. Kemudian di poin yang kedua, Nabi Muhammad beliau mengatakan, kita bacakan hadisnya lagi. Tadi ini adalah poin yang pertama. Selesai kita bahas tentang masalah al-istinsyak dan juga istinsyar, yaitu al-istinsar, yaitu menyemprotkan air lewat di hidung. Kemudian yang di poin berikutnya dibahas oleh beliau, dikatakan Nabi Muhammad SAW, disabdakan oleh beliau, wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristijmar. Istijmar itu apa? Istijmar itu adalah di antara cara untuk membersihkan kotoran dari lubang tempat keluarnya, disebut sebagai istijmar. Kalau menggunakan air disebut istinja secara umumnya ataupun istitabah. Kalau menggunakan batu ataupun semisalnya itu disebut sebagai istijmar. Istijmar diambil dari kata jamrah ataupun jamr. Artinya adalah al-hasa as-saghirah. Secara bahasa yaitu kerikil kecil itu disebut sebagai jamr ataupun jamrah, sehingga ada istilah melempar jumrah. Kata jumrah diambil dari kata jamr ini ataupun jamrah. Ini adalah dari segi bahasa. Jadi kata istajmaro ini diambil dari kata jimar ataupun jamarat, yaitu artinya adalah al-ahjar as-saghirah, yaitu batu-batuan yang kecil. Kemudian digunakan istilah istajmara yastajmiru istijmaran. Istijmaran itu artinya adalah isti'malul hajar, yaitu menggunakan hajar ataupun menggunakan batu digunakan untuk membersihkan kotoran dari lubang keluarnya, bagian depan ataupun bagian belakangnya. Di sini para ulama ya ikhwah sekalian, mereka sepakat bahwa menggunakan batu ini untuk bisa dijadikan sebagai suatu istijmar, ini bukan suatu hal yang wajib. Bukan suatu hal yang wajib kalau misalnya ada orang dia mau beristijmar, tidak disyaratkan harus menggunakan batu. Menggunakan kayu pun diperbolehkan, ataupun menggunakan kertas yang kosong pun diperbolehkan, ataupun menggunakan tisu kering pun diperbolehkan. Nggak boleh menggunakan tisu yang basah. Kalau kita mau beristijmar ya ikhwah, perlu dipastikan bahwa batu yang kita gunakan, ataupun kayu yang kita gunakan, ataupun kertas yang kita gunakan, ataupun tisu yang kita gunakan adalah memang benar-benar materi yang basah dan bisa untuk menghilangkan kotoran-kotorannya. Kalau nggak bisa, maka nggak diperbolehkan. Misalnya batunya licin, mau digosok berapa kali pun tidak akan bersih karena licin. Sehingga di sini untuk bisa menghilangkan
kotoran yang keluar dari tempat keluarnya ini adalah dengan menggunakan materi-materi yang memang kasar ataupun yang memang bisa untuk menghilangkan tempat atau menghilangkan kotorannya. Jadi insyaallah ya, ini sepakat para ulama tentang masalah tidak disyaratkan harus menggunakan batu bagi orang-orang yang mau beristijmar. Ini sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab syarah kitab Sahih Muslim. Ya. Istijmar. Iya, kalau menggunakan air adalah istinja. Jelas? Kalau menggunakan batu disebut istijmar. Jelas insyaallah ya? Naam. Di sini beliau mengatakan tadi fihi dalilun ala masyru'iyatil istijmar wa istihbabu qat'ihi ala witr. Kita perhatikan di dalam hadis tersebut itu terkandung suatu pengertian tentang masalah apa? Tentang disyariatkannya istijmar. Artinya kalau di kampung istilahnya peper. Yang hidup di kampung orang Jawa insya Allah tahu tentang masalah peper. Nggak ada air, kebetulan mungkin di tengah sawah nggak ada air, musim-musim paceklik, sungai juga kering, pengen buang air, nggak ada air yang beneran. Akhirnya bagaimana? Akhirnya menggunakan barang-barang yang keras, termasuk misalnya batu, termasuk mungkin misalnya adalah ketemu mungkin daun yang kering, tapi hati-hati jangan daun jati nih. Apakah diperbolehkan kemudian seandainya saya sholat? Diperbolehkan berwudu kemudian sholat. Kalau memang kemudian nggak mendapatkan air sama sekali dan jauh tempatnya dari tempat pemukiman penduduk sampai misalnya beberapa kilo untuk bisa mendapatkan air, silakan untuk bertayamum. Habis beristijmar kemudian bertayamum. Habis bertayamum silakan untuk sholat. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Walaupun toh misalnya ada air juga diperbolehkan. Ini adalah diantara kemudahan dalam syariah agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW itu pun beliau kadang-kadang beristijmar. Dan hukumnya sah. Ada suatu hadis sahih ya ikhwas sekalian. Ini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tentang masalah Nabi Muhammad, kata beliau, kata sahabat Salman, laqad nahana, kami dilarang. Dilarang apa? Dilarang untuk an nastaqbilal qiblata bi gha'itin aw baulin. Dilarang untuk menghadap ke arah kiblat di saat buang air besar ataupun di saat buang air kecil. Wa alla nastanjiya bil yamin. Ini larangan yang kedua. Dan juga enggak boleh beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Enggak boleh. Termasuk di antara dilarangan Muhammad SAW adalah wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalla min 3 ahjar. Wa kama qala alaihi salatu wassalam. Dan juga tidak diperbolehkan untuk beristinja kurang dari 3 batu. Di sini kita perhatikan. Di sini kata beliau ya ikhwah. Itu lain lagi nanti. Itu lain lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sudah memang benar-benar sakit, cantengan, mungkin asam urat sudah parahnya, masya Allah, nggak bisa digerakkan, udah pakai tangan kiri saja, tangan kanan saja. Itu berarti sudah masuk dalam ranah darurat. Kata beliau di sini wastihbabu qat'ihi ala witrin, dan juga disunnahkan masalah apa? Masalah mengganjilkan bilangan di saat kita itu beristijmar. Jazakallah khair. Di saat beristijmar. Kemudian di sini beliau mengatakan, lakin warada an-naul yuzi'u duna thalath. Jadi istijmar itu di sini adalah disunnahkan untuk menggunakan bilangan ganjil. Misalnya saat usapan yang keempat
itu kok sudah terasa bersih, maka disunahkan untuk menambah satu lagi. Kalau seandainya terasa ini misalnya saat diusap sebanyak 6 kali kok terasa bersih, tambah sekali lagi. Ini artinya bahwa beristijmar itu disunahkan untuk bilang ataupun dengan bilangan ganjil. Apakah di sini bilangan ganjil ini harus dengan menggunakan 3 batu kah ataukah bukan? Di sini tidak harus 3 batu. Ini semua ulama sepakat yang Anda ketahui, tidak harus menggunakan 3 batu. Tetapi diperbolehkan misalnya batunya ini mempunyai beberapa sudut. Saat misalnya batunya ini ada 5 sudut, yang kita gunakan baru 1 sudut sebanyak 3 kali ataupun 5 kali, maka masih ada 4 sudut yang nganggur. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Ini yang ketahui para ulama sepakat dalam masalah hal ini. Tidak disyaratkan adalah dengan menggunakan 3 batu, tapi yang disyaratkan di situ itu adalah dengan 1 batu diperbolehkan asalkan tadi itu di sudut yang lain. Ini adalah pendapat termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i, termasuk mazhab Hambali, termasuk juga adalah yang dipilih oleh al-Imam Ibnu Munzir, termasuk Imam Abdul Faraj Al-Maliki, termasuk Imam Ibnu Hazm, termasuk Imam Taimiyah, termasuk ulama kontemporer di antaranya adalah Syekh Ibnu Baz rahimahullahu jami'an. Tentang masalah apa? Tentang masalah kebolehan menggunakan 1 batu, cuma di 1 batu yang memiliki beberapa sudut digunakan untuk beristijmar. Jelas insyaallah ya. Ini adalah pendapat dari ulama yang pertama. Kemudian yang berikutnya, di poin berikutnya beliau mengatakan, fa'ala hadza id anqa bi arba'. Oleh karena itu di saat nanti misalnya kita itu beristijmar untuk usapan yang keempat kok sudah bersih, maka disunahkan untuk menambah satu lagi. Karena tadi itu hadisnya adalah man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, maka hendaklah dia itu membuat ganjil. Kalau 4 kali kok bersih, maka silakan ditambah sekali lagi. Kalau 6 kali kok bersih, maka ditambah 1 lagi biar ganjil. Wa in naqa bi sittin zada sabi'ah. Kalau 6 kali sudah bersih, maka nanti ditambah sekali lagi. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa fi dalilun ala annahu yakfi wahdahu. Lakin idza istajmara thumma istanja bil ma'i kana akmal wa afdal. Di sini kata beliau bahwa orang yang mau beristijmar ini, apakah dia itu cukup beristijmar saja, apakah diwajibkan juga untuk beristinja dengan menggunakan air. Di sini kata beliau yakfi huwa wahdahu, cukup dia saja. Ini adalah tentang masalah istijmar. Walaupun toh cuma istijmar dan di sana ada air, maka cukup bagi kita untuk beristijmar. Kalau nanti milih ini ana mau menggunakan air ataukah mau menggunakan batu. Kalau pilihannya begitu, opsinya begitu, maka fal ma'u afdal, maka menggunakan air lebih utama. Kalau menggunakan dua-duanya, maka lebih utama lagi. Jadi urutannya adalah air dengan batu dikombinasikan. Kemudian yang kedua adalah air, yang ketiga adalah istijmar saja. Jelas insyaallah ya. Ini dalam masalah hal ini ya ikhwah sekalian. Jadi ini termasuk di antara adab bagi seorang muslim yang mau beristijmar. Termasuk dari itu yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata beliau dilarang oleh Rasulullah untuk menghadap ke arah kiblat di saat buang air. Kemudian yang kedua, dilarang untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan, berarti termasuk nanti adalah enggak boleh beristinja
dengan menggunakan ataupun beristijmar dan menggunakan tangan kanan. Tadi itu adalah di antara adab bagi orang-orang yang buang hajatnya. Kemudian di poin berikutnya, wa yaz'ul ismaru bi kulli ma yahsulu bil inqa'u illa ar-rawth wal 'azma wal muhtarima fayahrumu al-istijmaru biha. Di sini kata beliau bahwa cukup ini beristijmar dengan menggunakan hal-hal yang bisa untuk menghilangkan kotoran. Walaupun toh tidak berupa batu. Sebagaimana tadi itu yang kita sampaikan di awal. Berarti boleh menggunakan kayu, ataupun boleh menggunakan kertas, ataupun boleh menggunakan tisu yang kering. Yang kering. Nggak boleh menggunakan kotor-kotoran, nggak boleh menggunakan tulang. Ini sebagaimana di sana Muhammad SAW, beliau minta salah seorang sahabat untuk diambilkan batu yang mau digunakan untuk beristijmar. Sahabat ini hanya mendapatkan 2 batu. Nabi Muhammad minta yang ketiga. Kemudian dicari lagi, ketemu. Setelah dilihat Nabi Muhammad, ternyata itu memang keras. Cuma itu ada kata Nabi Muhammad, hada rikes. Ini adalah najis. Kemungkinan satu yang diambil oleh sahabat itu adalah bukan batu, tapi kotoran yang telah membatu. Jelas ya? Sehingga ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini nggak boleh lagi adalah wal muhtarama. Wal muhtarama ini apa? Adalah barang-barang yang dimuliakan. Apa itu? Misalnya kertas. Di dalamnya ditulisi walaupun toh materi-materi matematika misalnya, ataupun materi-materi umum. Ini adalah merupakan suatu ilmu. Walaupun toh di dalamnya tidak ada asma Allah, tetapi dalamnya ada sesuatu yang dimuliakan oleh umat manusia. Kita pelajari matematika, belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini hal yang mulia atau bukan? Hal yang mulia karena diperlukan untuk menghadapi penghitungan-hitungan yang masalah dunia biar nggak ditipu oleh orang-orang lain. Artinya kalau seandainya ada kertas tetapi dalamnya tertuliskan hal-hal yang bersifat ilmiah, maka di sana tidak diperbolehkan. Berarti di situ itu adalah termasuk barang-barang yang dimuliakan. Termasuk lagi itu adalah makanan, roti misalnya, roti telah kering. Nggak boleh juga digunakan untuk beristijmar karena itu adalah makanan umat manusia. Tidak diperbolehkan untuk digunakan. Termasuk lagi adalah al-azm ini. Termasuk tulang. Tulang makanan siapa? Makanan jin. Maka biarkan nanti kalau kita makan ayam, jangan dihabiskan. Tulangnya sisakan untuk sahabat kita dari golongan jin. Ini tulang pun nggak diperbolehkan untuk digunakan beristijmar walaupun telah terkering, walaupun telah kering. Karena jelas-jelas di situ dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini selesai untuk poin hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga ataupun poin hadis yang ketiga. Ini terkandung dalam satu hadis. Idza stayqadha ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidur maksudnya. Min naumihi falyaghsil yadayhi qabla yudkhilahuma fil ina. Maka hendaklah dia itu mencuci tangannya sebelum dimasukkan dalam ina. Ina itu adalah wadah. Wadah untuk apa? Wadah yang berisi air digunakan untuk berwudu. Jadi kita bangun tidur malam, ataupun bangun tidur siang. Nanti insya Allah ada khilaf di antara para ulama, apakah yang dimaksudkan di sini adalah bangun tidur malam saja ataukah bangun tidur siang juga. Sebelum kita ini tentunya berkaitan tentang masalah kalau kita misalnya ini berwudu dengan menggunakan ember, tidak dalam bentuk keran. Karena kalau kita wudu dengan keran, otomatis kita nggak memasukkan sesuatu dalam suatu ember ataupun dalam suatu bejana. Kalau seandainya kita berada di suatu daerah ataupun mengalami suatu masa yang air tidak berlimpah sebagaimana zaman kita saat ini, sehingga bagaimana ini air PDAM cuma misalnya ngalirnya sehari sekali, itu pun mungkin cuma satu ember misalnya.
Sedangkan sumber mata air telah kering semuanya. Tinggal dari PDAM saja ataupun dari PAM. Ini bagaimana? Akhirnya mau nggak mau kita menghadapi masa-masa semacam ini. Bangun tidur, ini tangan ini jangan langsung dimasukkan dalam embernya, tapi cuci sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Gayung diambilkan ke airnya, kemudian dituangkan ke tangan, kemudian dicuci. Jadi tidak langsung dicelupkan. Di sini, falyaghsil yadayhi qabla yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Di sini kata beliau Rasulullah SAW, ini kenapa kok beliau menyarankan ataupun menyuruh untuk membasuh tangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam ember-embernya. Karena alasannya adalah kalian itu nggak tahu tangan kalian itu selama semalam itu ngelayap kemana saja, nggak tahu. Apakah tahu? Nggak tahu. Kecuali mungkin dipasang CCTV untuk mengetahui tangan ngelayap kemana aja kalau malam. Berhubung nggak tahu, berarti dimungkinkan ini tangan kita yang nggak mempunyai mata dan bergerak di luar kesadaran kita, mungkin hingga mampir di tempat-tempat yang mungkin di sana ada najisnya. Apalagi misalnya di zaman-zaman dahulu, sebagian umat manusia ini kadang-kadang kan tadi itu menggunakan istijmar, sehingga kadang-kadang nanti kemungkinan ada sebagian yang mungkin dibersihkan belum bersih. Sehingga untuk meminimalisir najisnya, maka bagaimana? Maka Nabi Muhammad beliau mensyariatkan saat orang itu bangun dari tidur, maka hendaklah dia itu mencuci tangannya sebanyak 3 kali, baru kemudian dimasukkan ke dalam wadahnya ataupun dimasukkan ke dalam embernya. Di dalam hal ini ya ikhwah sekalian, ini ada beberapa poin yang perlu untuk kita bahas. Di antaranya menyangkut masalah apa? Di antaranya adalah menyangkut masalah perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah apakah istijmar ini, apakah membasuh tangan ini di saat bangun tidur itu tidurnya di saat malam hari sajakah, ataukah tidurnya di siang hari juga? Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah khusus untuk tidur di saat malam hari saja. Karena kenapa? Karena di dalam hadisnya itu disebutkan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ada kata-kata batat. Nabi Muhammad beliau menyebutkan tentang masalah alasan kenapa beliau kok memerintahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan dalam ember sehabis kita bangun dari tidur. Alasannya adalah saat malam hari itu kita tidak tahu tangan kita itu menginap di mana. Kata menginap ataupun semalaman ini diambil dari kata batat. Batat itu misalnya ada orang misalkan dia bilang Zaidun bata fil makan. Zaidun bata fil makan. Si Zaid dia menginap dalam suatu tempat. Nginap ini biasanya malam hari ataukah siang hari? Malam hari. Oleh karena itu di sini sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah khusus untuk tidurnya di saat malam hari. Untuk tidur yang siang hari tidak termasuk dalam pembahasan ini. Ini menurut sebagian ulama. Pendapat yang mengatakan begini, ini adalah pendapat dari mazhab Hambali. Hambali. Kita bacakan kitabnya ikhwah sekalian. Wastadalla ba'duhum, sebagian ulama ini mereka berdalil ataupun mengambil dalil bihadza dengan hadis ini ala annal ma'a, sungguhnya air idza ghumisat fihi yadul qa'im min naumil lail, kalau ada air kemudian ada orang yang bangun malam,
kemudian dia masukkan tangannya langsung ke dalam ember tersebut yang berisi air, maka bagaimana? Yakunu tahiran ghaira mutahhirin. Maka air ini adalah air yang tahir cuma tidak mutahhir. Artinya bagaimana? Bahwa airnya ini menjadi air yang musta'mal. Air yang musta'mal. Walaysa fil hadits dilalatun ala hadza. Ini kata beliau, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadis ini tidak membahas ke arah sana. Hadis ini tidak membahas ke arah sana. Ini ada pendapat yang mengatakan bahwa air yang dicelupin oleh tangan orang yang baru bangun malam itu airnya menjadi air yang musta'mal, ataupun airnya adalah istilahnya di sini adalah tahir ghaira mutahhir. Airnya ini suci cuma tidak bisa mensucikan. Berarti sebagaimana air-air yang musta'mal. Kemudian di sini beliau juga mengatakan wasadalla ba'dum bihadza aidha ala annahu yanjus wa laysa fi dilalatun ala hadza aidha. Ini adalah pendapat yang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa air tadi itu yang dicelupi oleh tangan orang yang baru bangun dari tidur malam, ini adalah airnya menjadi najis. Ini sebagian ulama. Ini adalah pendapat dari mazhab Al-Hasan Al-Basri, termasuk Ishaq bin Rahawai dan juga Muhammad bin Jarir Tabari, dan juga ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa airnya tetap air yang tahur. Tahur artinya airnya tetap suci dan juga mensucikan. Berarti enggak jadi masalah. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Termasuk pendapat Al-Hanafi, Al-Maliki, termasuk pendapat dari ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu jami'an. Sudah azan? Azan ya? Nah. Nanti insyaallah untuk habis salat Isya kita sambung dengan tanya jawabnya insyaallah. Semoga bermanfaat dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majlis kita ini insyaallah ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah selesai satu hadis insyaallah. Untuk sesi yang pertama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.